kita di Persatuan Pemuda Remaja GKJ Kapti pada hari Sabtu tanggal 13 Juni tahun 2020. Sebelumnya kita mau perkenalan dulu. Hai, saya Asa. Hai, saya Foren. Dan saya Manggala. Jadi di sini kita mau ngobrolin sesuatu nih soal COVID-19 yang lagi trending ini. Soalnya kan ini udah lama ya termasuknya di Indonesia ya. Jadi kan kayak kebiasaan Indonesia yang sering beraktivitas itu kan kayak nggak bisa dihindari. Jadinya Indonesia ngeluarin new normal buat beraktivitas kembali, tapi dengan apa namanya? Sosial. Ya dengan menaati aturan physical distancing tentunya. Gini loh. Selama pandemi ini kan udah di rumah berapa bulan? Nek saya itu udah 3 bulan. 3 bulan. Kalau Mbak Loren? 2 bulan. 2 bulan? Iya. BTW ini kelas berapa sih Mbak Loren? Kelas 8 mau kelas 9. Oh, nggak ada UAS? Enggak. Ini bahasa? Aku mau masuk kuliah. Nggak ada UN? Nggak ada UN, Aduh. kan UN dihapus. Giveaway Mbak ya? Apa? Iya, Giveaway. giveaway. Oke. Lulusan corona. Terus di rumah selama pandemi ini ngapain aja? Kalau aku kemarin masak-masak terus sih. Tapi ya itu masak-masaknya nggak ada yang maaf. Sih. Ya terus? Ya dikasih tetangga bisa. Oh. Ada sih yang makan di rumah, tapi mesti nggak habis gitu. Kalau Mbak Loren? Ya pastinya aku membaca novel. Nggak Nggak. suka drama? Suka Yang terakhir ini nonton apa? nonton Itaewon Class. Oh, nggak nonton The World of Married Couple? Enggak. Nggak 17 boleh. plus. Oh, Terus kalau Mas Amang di rumah ngapain aja? kalau aku ngapain ya? Paling tiduran, main HP, laptopan, makan, istirahat, makan, tidur. Nggak ada yang lain gitu? Ada mandi. Kita harus tetap Boleh, jaga boleh. kesehatan. Iya. Kita harus tetap Mandi berapa bersih. kali? Hah? Mandi berapa kali? 3 kali dong. Kira cuma sekali. Sekali itu cuma buat orang malas. Dan kuliahnya? Eh? Kuliahnya? Kuliah. BTW aku udah semester tua itu. Jadinya tinggal ngurus PKL sama ngurus tugas akhir. Jadinya udah nggak ada acara ke kampus lagi, acaranya ke luar negeri. Berarti ditunda semua itunya? Enggak sih, enggak ditunda. Jadi kayak ada keringanan gitu loh Mbak karena ada pandemi ini. Oh iya? Udah belum? Oke. Ya, kita mengingatkan juga buat teman-teman untuk tetap menjaga jarak, untuk tetap pakai masker, tetap cuci tangan, walaupun itu cuma di rumah aja sih. Oh ya, untuk tema pada persoalan hari ini yaitu komunitas yang menyembah dan melayani Allah. Sebelum kita mulai persoalan pada sore hari ini, mari kita berdoa. Saya Hana. Selamat sore Bapak, kembali kami menghadap kehadiratmu di sini ya Bapak untuk mengikuti persekutuan pemuda remaja hari ini walaupun terbatas oleh jarak kami ya Bapak. Kiranya Tuhan berkati setiap pribadi kami dalam mengikuti persekutuan hari ini. Kiranya firman nanti yang disampaikan oleh Pak Irman bisa bermanfaat bagi kami ya Bapak. Berkati kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk pembukaan kita menyanyikan Aku Milikmu Yesus Tuhanku. Aku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendengar
rindu kan datang mendekat dan diraih olehmu. Dari jarakku jangan katakan pada kaki salibmu. Dari jauh, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Untuk firman pada sore hari ini akan disampaikan oleh Kak Herman. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Shalom teman-teman remaja dan pemuda. Senang sekali kita kembali berjumpa di dalam persekutuan online. Baik, kita akan mengawali renungan ini dengan berdoa. Bapa yang di surga, kami meminta hikmat dari-Mu, kami meminta pengertian dari-Mu, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Pimpinlah kami semua, bimbinglah kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kali ini kita akan membicarakan satu tema, yaitu komunitas yang menyembah dan melayani Allah. Kalau berbicara tentang komunitas, berapa banyak komunitas yang teman-teman miliki? Ya, perkumpulan yang teman-teman miliki, entah itu secara langsung ataupun yang sekarang saya rasa hampir semua anak-anak remaja dan pemuda miliki adalah komunitas grup WhatsApp. Ya, ada komunitas grup WA. Berapa banyak grup WA yang Anda tergabung di dalamnya? Dari sekian banyak grup WA itu, berapa banyak yang Anda mendapat manfaat di dalamnya? Atau sebaliknya, berapa banyak yang justru Anda terganggu oleh grup WA itu? Ya, inilah komunitas. Ada yang membangun, ada pula yang justru merugikan atau bahkan merusak. Mari kita akan melihat komunitas yang dibangun oleh Tuhan Yesus. Kita akan membaca dari Matius 9. Matius 9 ayat 35 sampai Matius 10 ayat 1. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Teman-teman, Tuhan Yesus pun memiliki komunitas. Komunitas yang paling luas Dia miliki bersama dengan orang banyak. Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus menyembuhkan sakit penyakit, mengusir setan kepada orang banyak. Ini komunitas yang besar. Tetapi Tuhan Yesus memiliki komunitas yang jauh lebih kecil, yaitu tadi disebutkan sebagai murid-muridnya. Apa yang membedakan komunitas dengan orang banyak dan komunitas Yesus ketika bersama dengan murid-muridnya? Ketika dengan orang banyak, tentu Tuhan Yesus tidak setiap hari bersama-sama dengan mereka. Kedekatannya pun tidak seperti hanya komunitas dengan murid-murid ini. Dengan murid-murid ini, Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Secara khusus, kita berbicara 12 murid. Karena sebenarnya ada beberapa kelompok murid juga.
ada ratusan murid, ada 70 orang murid. Nah, tetapi secara khusus kita membicarakan tentang 12 orang murid yang selanjutnya disebut sebagai rasul. 12 rasul. Apa yang membedakan dengan mereka? Mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus setiap hari. Mereka melihat kehidupan Yesus. Mereka melihat pelayanan Yesus. Saudaraku, inilah komunitas yang menyembah dan melayani Allah. Tuhan Yesus memilih 12 orang ini. Tuhan Yesus membawa mereka dalam persekutuan dengannya supaya mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan firman. Mereka melihat bagaimana Yesus berdoa. Mereka melihat hidup dan karakter Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus bertemu dengan orang lain. Melihat bagaimana pelayanan Tuhan Yesus kepada orang lain. Inilah, mereka dibawa kepada penyembahan pada Allah, dan mereka pun dilatih untuk melakukan pelayanan kepada Allah. Saudaraku, apakah Anda juga memiliki persekutuan yang sedemikian ini? Komunitas yang menyembah dan melayani Allah ini? 12 murid ini dibawa Yesus kepada persekutuan dengannya, komunitas dengannya, dengan tujuan untuk mereka bisa meneruskan pekerjaan Tuhan Yesus di dunia ini. Dan salah satu buah pelayanan murid-murid itu, ya kita pun bisa mengenal Tuhan Yesus, kita pun bisa mengerti firman Tuhan, berdoa, melayani, oleh karena buah dari pelayanan 12 murid ini. Di mana Anda memiliki komunitas yang seperti ini? Mungkin Anda tergabung di dalam persekutuan remaja pemuda gereja. Mungkin Anda tergabung juga di dalam kelompok-kelompok penyelidikan Alkitab. Inilah komunitas yang menyembah dan melayani Allah. Mari kita setia untuk ikut di dalamnya, entah secara langsung maupun secara online, secara misalkan tadi ada grup WA. Mari kita ikuti, kita belajar di dalamnya, belajar firman Tuhan, belajar berdoa, belajar untuk bertumbuh di dalam hidup dan karakter. Dan sediakanlah diri Anda juga untuk dilatih melayani. Kiranya teman-teman remaja dan pemuda semua semakin di dalam persekutuan ini, semakin akrab, semakin karib, semakin dibangun untuk menyembah Tuhan dan melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena Engkau menolong kami untuk bisa belajar dari murid-murid Tuhan Yesus. Belajar untuk berada di dalam komunitas yang menyembah. Tolong kami untuk setia dengan komunitas yang ada di dalam kami. Entah persekutuan remaja pemuda, entah persekutuan di dalam kelompok-kelompok penyelidikan Alkitab. Tolong kami untuk setia belajar di sana. Belajar firman Tuhan, belajar bagaimana berdoa, belajar bagaimana hidup dan karakter kami bertumbuh, dan juga menyediakan diri kami untuk melayani, dilatih untuk melayani. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati teman-teman remaja pemuda semua. Terima kasih Mas Herman untuk firman yang disampaikan pada sore hari ini. Kiranya firman yang disampaikan tadi bisa menjadi berkat bagi kami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Setelahnya mari kita pujikan Pribadi yang Mengenal Hatiku. Sayang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai
pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Ya, kita akan berdoa syafaat. Ada 3 pokok doa, yaitu bangsa dan negara, studi dan pekerjaan, persatuan dan keluarga, dan nanti kita akan tutup persatuan hari ini. Mari kita berdoa untuk studi dan pekerjaan kami. Ya Bapak, kami akan berdoa untuk studi teman-teman kami ya Bapak yang saat ini duduk di kelas 6, kelas 9, maupun kelas 12. Kiranya Tuhan berkati setiap studi lanjut mereka yang akan dilanjutkan ke tahap berikutnya ya Bapak. Kiranya Tuhan berkati ujian-ujian mereka, berkati tahap-tahap mereka ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini akan mengikuti ujian kenaikan kelas ya Bapak. Kiranya Tuhan berkati dalam belajar, berkati juga nanti hasilnya ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini kuliah. Kiranya Tuhan berkati tugas-tugas mereka, kiranya Tuhan lancarkan dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut ya Bapak. Ya Bapak juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini akan menyelesaikan skripsi, akan melakukan tugas akhir, kiranya Tuhan bimbing sertai juga ya Bapak. Ya Bapak, kami berdoa juga untuk pekerjaan teman-teman kami yang saat ini terkendala oleh COVID ini ya Bapak. Kiranya Tuhan tetap lancarkan dalam pekerjaan mereka ya Bapak, walaupun di tengah pandemi ini. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk persatuan dan keluarga kami, persatuan kami di PKJ Kakakti ini, walaupun kami tidak dapat bertemu, kiranya Tuhan berkati persatuan mereka ya Bapak, dan kiranya Tuhan berkati juga keluarga kami, ayah kami, ibu kami, saudara-saudara kami, berkati dalam kesehatan mereka, berkati dalam keuangan mereka ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami juga akan berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Terus bagi kami atau bagi orang-orang kawan kami yang terkena dampak dari COVID-19 ya Tuhan, semoga Tuhan selalu berikan kekuatan, selalu berikan semangat ya Tuhan, agar tidak putus asa, dan juga ya Tuhan berkati bangsa ini agar dapat mengatasi wabah ini ya Tuhan dengan new normal yang sekarang juga diberlakukan ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan berikan kestabilan ekonomi bagi kami, bagi bangsa ini ya Tuhan, karena saat ini karena COVID ini sangat berdampak bagi ekonomi bangsa ini ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan berkati juga para pemimpin bangsa ini ya Tuhan, agar mereka tetap kuat, tetap semangat dalam menghadapi wabah-wabah dan kedepannya ya Tuhan, apapun itu ya Tuhan. Terima kasih berkatnya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak telah berkati persekutuan pemuda dan remaja di GKJ Kakakti ini ya Tuhan, dan terima kasih Tuhan atas firman yang diberikan oleh Kak Herman ya Tuhan. Berkati agar kami menerapkan dalam kehidupan kami setiap harinya ya Tuhan, dan berkati juga kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti perpustakaan hari ini. Kiranya perpustakaan hari ini dapat menjadi berkat bagi kami dan teman-teman semuanya. Dan untuk pokok doa bisa langsung DM atau DM di Instagram Pemuda Remaja kami, ataupun nanti kalau bersifat pribadi bisa hubungin kami bertiga di sini, ataupun nanti kalau bisa didoakan ke teman-teman nanti bisa lewat grup Pemuda Remaja. Mbak, namanya punya IG Mbak, Jokap Mbak? Punya dong. Apa Mbak? Namanya apa ya? Kemarin _ PKJ Kakakti. Ya, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian semua.
Semoga dapat menjadi berkat bagi semua. Dukung channel YouTube kami ya. Bye.